Pada abad ke-17, terdapat kerajaan di suatu pesisir Jawa Timur. Blambangan namanya. Kerajaan Blambangan dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Merak. Prabu Merak dianugerahi seorang anak yang tampan dan berwibawa, yaitu Raden Banterang. Ia adalah seorang pangeran bermata biru yang digadang-gadang akan menjadi raja. Suatu hari, Raden Banterang sedang berburu dengan kedua pengawalnya. Karena saking semangatnya Raden, ia tidak sadar jika sudah meninggalkan kedua pengawalnya itu. Oh, Poseki, di mana mereka berdua? Pengawal, oi! Yang benar saja, baru mereka berdua bekerja di sini. Dan sekarang mereka payah dalam bekerja. Awas saja nanti kalau aku bertemu, akan kuhukum mereka berdua. Raden Banterang melangkah lebih jauh ke hutan. Dan secara tak sadar, ia sudah berada di tepi sungai Pati. Bagi Raden yang merasa sudah cukup lelah, mendengarkan suara gemericik air sungai adalah pilihannya untuk merehatkan sejenak tubuhnya. Namun, tanpa ia sangka, dia malah menemukan seorang gadis yang terlihat gelisah sedang mencabuti bunga-bunga di sekitar sungai. Karena penasaran, Raden mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tunggu dulu, anak gadis? Tidak seharusnya ada di hutan seperti ini. Dan dia juga tidak terlihat begitu ceria. Tersesat? Mungkin saja. Namun baju dan corak batik yang dia gunakan tidak sembarangan. Sayangnya aku tidak pernah melihat di kerajaan. Aku rasa aku harus mengeceknya. Karena rasa penasaran Raden Banterang yang tak terbendung, maka dia tidak malu untuk mendekati gadis tersebut dan bertanya langsung kepadanya. Permisi, anak gadis. Bukankah di hutan seperti ini Kau sebaiknya menjauh. Aku tidak bisa seenaknya kau tangkap. Aku lebih baik mati daripada bersama dengan musuh. Sabar. Aku tidak akan membunuhmu. Menjauh. Gadis ini tak terkendali. Ternyata setelah diamati, baju yang gadis tersebut gunakan sudah banyak robekan. Beberapa bekas sayatan yang masih baru dan warna biru memar di wajah serta lengannya. Apa yang terjadi? Maaf. Tenanglah. Aku tidak akan membunuhmu. Namun, melihat apa yang terjadi pada dirimu, aku rasa kau memang sedang menjadikan buronan. Ceritakan dari awal. Aku baru saja pergi dari kerajaan. Mereka menghancurkannya. Ayah terbunuh saat serangan itu terjadi. Yang bisa aku lakukan hanyalah lari bersama salah satu pengawalku. Namun tak lama menuju hutan, pengawal tertembak busur panah dan dia terbunuh. Mereka menangkapku setelahnya, memukuliku, melecehkanku dan lain sebagainya. Namun akhirnya aku berhasil kabur. Raden mengerti apa yang dimaksud dengan mereka di perkataan gadis ini. Satu-satunya kerajaan yang sedang berperang saat ini adalah kerajaan ayahnya dan kerajaan Kelungkung di Bali. Tak ada lagi yang lain. Raden Banterang menatapnya dengan datar dan tak bisa berkata untuk sesaat. Atau jangan-jangan... Dengarkan nak gadis. Aku memanglah musuhmu. Dan namaku adalah Raden Banterang, anak dari Prabu Merak, musuh terbesar kerajaan Kelungkung. Namun tak pernah sedikit pun menyetujui apa yang dilakukan oleh ayah. Selebihnya, aku juga tidak menyetujui apa yang kerajaan lakukan.
Kau tahu peperangan tidak akan mengerti apapun, bukan? Lihatlah dirimu. Seharusnya kau mengerti. Lantas ubahlah. Ubahlah hubungan kedua kerajaan kita. Aku adalah Surati, putri mahkota kerajaan Glunggung. Apa? Kamu? Putri Dewa Agung Gede? Bagaimana bisa? Sekiranya seperti itu, Raden Banterang. Ayah kami telah terbunuh atas penyerangan yang telah Merak lakukan 3 hari yang lalu. Selama Bali dan Jawa tidak terputus, pastilah Merak melancarkan serangan kepada kami. Jika memang seperti itu, maka ikutlah denganku. Aku akan merawatmu. Dan ya, Kau sendiri yang berkata dirimu adalah musuh. Aku mungkin tadi menangis dan merengek. Namun setidaknya aku mengganti sikapku di depanmu. Karena sehina-hinanya bangsa adalah yang menyerah kepada musuhnya. Surati segera meninggalkan Raden Banterang tanpa berkata-kata lagi. Seakan tidak terjadi apapun. Tak lama setelah dia berjalan beberapa langkah, dirinya segera tersimpuh dan kakinya sudah tidak kuat lagi berjalan. Karena iba, Raden Banterang segera menolongnya, kemudian menggendongnya. tanpa sedikit pun paksaan, diriku tidak akan berkhianat pada prinsipku, Surati. Peperangan ini harus segera berhenti. Apapun yang kau pikirkan, aku hanya bisa melihatmu sebagai gadis yang tangguh. Maka biarkan aku membalaskan budi. Setelahnya kau yang simpulkan akan pergi atau tidak. Sesampainya mereka di istana, Surati mendapat perawatan di istana secara diam-diam. Selama Surati di sana, kedekatan Raden Banterang dan Surati semakin baik. Hingga akhirnya mereka pun menikah. Suatu hari, ketika Surati mencoba untuk mengambil rempah-rempah di ladang luas dengan pengawalnya, tiba-tiba terdengar dari kejauhan ada yang memanggilnya. Oi, Surati, tunggu. Ratu, kita harus pergi sekarang. Tidak, pengawal. Biarkan aku yang hadapi satu ini. Orang itu semakin dekat, hingga akhirnya sudah berada tepat di hadapan Surati. Ternyata apa yang sudah menjadi pembicaraan itu benar. Dulu aku begitu menghargaimu, Surati. Sekarang kau tak lebih dari seorang pengkhianat. Apa yang kau lihat bukanlah apa yang kau mengerti, Made. Jika aku boleh tahu, apa yang kau lakukan di kerajaan Glunggung? Bukankah seharusnya perjanjian damai sudah dikeluarkan? Kenapa? Tentu saja aku mata-matai. Siapa pula yang percaya raja baru itu? Atau bojomu? Tiba-tiba memberikan perjanjian damai begitu digambangkan. Hal tersebut tidak lebih dari pilihan politik. Apa kau lupa? Lupa bahwa ayah yang terbunuh itu beberapa bulan yang lalu adalah ayah kita. Diam! Apapun yang terjadi di masa-masa itu, tidak ada hubungannya dengan kerajaan Blambangan yang baru ini, Made. Baiklah, Bo. Bisakah aku berbicara pribadi sebelum akhirnya kau pergi? Pengawal dari kedua kerajaan itu diminta menjauh, membiarkan Made dan Surati berdiskusi sendirian. Lalu, Made memberikan keris peninggalan ayah mereka pada Surati. Surati akhirnya benar-benar menangis setelah melihat benda tersebut. Dia sudah tidak tahan lagi setelah lama menahannya. Kenapa kau membawanya? Kau dulu sering sekali mengesahnya. Sejak ayah meninggal, hanya keris itu yang tersisa. Bahkan Merak sialan itu benar-benar tidak menyisakan tubuh ayah. Semuanya dibakar. Mbak Surati, kita masih bisa membalas dendam ayah. Kau tahu itu kan? Kau sekarang berada di tengah hal tersebut. Kerajaan Glunggung mungkin kuat, namun kerajaan Blambangan tidak lemah saat ini. Sedangkan kau satu-satunya pintu menuju kemenangan. Ambillah keris ini. Bunuh Banterang untuk kita. Untuk ayah. Kumohon. Made, hentikan. Made, aku tahu apa yang dilakukan oleh Merak tidaklah bisa dimaafkan. Namun, apa yang dilakukan Banterang juga tidak bisa aku hianati begitu saja. Banterang adalah satu-satunya yang menyelamatkanku pada saat itu. Dia yang membantuku untuk
sembuh dari semua luka ini. Bahkan dia tidak peduli bahwa diriku adalah putri mahkota Dewa Agung Gede. Sedangkan kau, bila mana kau ingin membalas dendam, ada baiknya kita akhiri saja peperangan ini. Biarkan aku berbicara kepada Banterang dan begitu juga dirimu. Bagaimana? Ini untuk rakyat, Made. Oke, aku rasa kau sudah tidak lagi sayang kepada ayah. Baiklah, biarkan aku yang menganggapmu sebagai pengkhianat lagi. Dan biarkan aku terus menggempur apa yang sudah menjadi takdir kerajaan Perungkung. Sejak Dewa Ampung Jembe mendirikan kerajaan ini. Made, dengarkan dulu. Tidak, aku tak bisa mendengarkan argumenmu lagi. Ambillah keris ini sebagai tanda perpisahan kita. Selebihnya biarkan Dewa Shivaya akan menghancurkan kerajaan Perungkung tersebut. Kemudian Made pergi bersama pasukannya. Tidak ada sepatah kata pun terucap dari Surati maupun Made. Baiklah, pengawal, kita harus pergi. Permisi, Ratu. Mungkin ada baiknya keris tersebut saya yang bawa, Ratu. Hamba tahu keris itu sangatlah berharga. Namun, hamba tidak ingin Ratu dicurigai oleh rakyat. Setelah Surati pikir-pikir lagi, hal itu ada benarnya. Akhirnya Surati memberikan keris itu pada pengawalnya. Namun Surati tidak tahu bahwa pengawal yang Surati sekarang percayai tidaklah dapat dipercaya. Dan benar saja, sesampainya Surati di kerajaan, ia segera mandi dan meninggalkan kedua pengawal pribadinya itu sendirian tanpa menghiraukan keris yang dititipkannya. Kadi, tenanan tak ikut keris gede. Betul nih. Kau mungkin benar, Tono. Yang sekarang aku pegang ini adalah salah satu keris sakti yang banyak orang katakan dan bicarakan. Namun keris ini juga akan membawa kita kepada kemenangan abadi kerajaan Belambangan. Lucunya, Ratu Bodoh itu memberikan benda keramat ini langsung kepadaku tanpa berpikir panjang. Kadi. Nah, misalkan kau berpikir akan menjadi ratu, aku gak bisa. Tanpa banyak basa-basi, Kardi menusukkan keris milik Surati tepat ke dada Tono dan membuatnya kehilangan banyak darah. Banyak omong. Sudah aku katakan, ini akan menjadi revolusi, Tono. Revolusi. Semisal kau tidak akan mempercayainya, maka aku terpaksa harus membunuhmu. Biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku hasut Banterang. Aku taruh keris ini tepat di bawah kasur Baginda. Lalu aku akan membayar pemulung untuk berkata bahwa kerajaan ini telah dikhianati. Toh pemulung itu pastinya menyetujui rencanaku. Raja dengan sumbu pendek itu pasti akan percaya tanpa harus mengecek kebenarannya 2 kali. Betapa licik dirimu. Kau ora tahu apa yang akan terjadi. Oh, tidak, Tono. Tidak. Akulah yang tahu apa yang akan terjadi. Rakyat tentunya akan bergembira dengan berpulangnya Surati dari kerajaan. Setelah itu, Raja pasti akan menaikkan jabatanku. Selebihnya, aku mungkin akan menjadi pengawal Raja atau bahkan penasehatnya. Dan untuk sekarang, Dewa Wisnu akan memberkatimu. Ya. Surati tidak tahu menahu. Begitupun anggota kerajaan lainnya. Semua itu sesuai rencana Kardi. Semuanya. Bahkan Made pun tidak menyangka akan hal ini. Saat kejadian berdarah itu, Banterang dan banyak pasukannya tengah berpatroli dan sesekali berburu untuk merayakan damainya kedua kerajaan. Baginda,
Sudah begitu lama Baginda tidak tersenyum. Apakah sekarang memang sangatlah menggembirakan? Kedua kerajaan ini sudah lama menjadi musuh. Aku tidak habis pikir bisa bertemu dengan seorang yang benar-benar baik dan akan menjaga penengahan kedua ini. Ya, semoganya hubungan di antara kita dapat terjaga. Saya benar-benar sangat bahagia. Tentu, Baginda. Tentu. Tak lama setelah mereka membicarakan tentang perjanjian itu, tiba-tiba di perjalanan mereka terganggu dengan adanya salah satu pengemis dengan baju compang-camping menghentikan pasukan Banterang. Tunggu, Baginda, tunggu. Katakanlah apa yang sebaiknya kau katakan. Kami akan mendengarkan. Mereka akan menyerang kerajaanmu, Baginda, kerajaan Klungkung. Mereka adalah istri dan saudara ipar Baginda, Dewa Agung Made. Aku melihat mereka telah berbicara di ladang rempah, dan Made memberikan kerisnya kepada Surati sebagai senjata saat engkau mau tidur nanti. Omong kosong. Apabila perkataanmu salah, kau akan aku penggal dan akan kusengsarakan keluargamu hingga 7 turunan. Jika kau tidak percaya, lihatlah di bawah ranjang Baginda, dan kau akan temukan sebuah keris agung gede. Baginda, ada baiknya kita tidak langsung percaya perkataan orang ini. Kita harus tenang. Tidak penasihat. Kau tidak mengerti. Aku sudah tahu semua ini sejak pertama kali aku bertemu Surati. Aku akan membalaskan dendamnya. Semuanya, persiapkan senjata kalian. Berkumpul di depan gerbang kerajaan dengan gagah. Dan kita akan serang kerajaan Klungkung. Membuat mereka semuanya membayar semua ini. Setelah itu, dia dan pasukannya kembali ke kerajaan, dan yang lain mempersiapkan penyerangan. Sedangkan Banterang, dirinya harus berhadapan dengan Surati. Begitu Banterang datang ke istananya, dia segera mengobrak-abrik kamarnya hanya untuk menemukan keris gede. Kakanda, ada apa ini? Kau diam. Sebelum Banterang menjelaskan semuanya, dia telah menemukan keris gede di bawah kasurnya. Surati begitu terkejut setelah melihat keris itu ditemukan di bawah kasurnya. Selain itu, dia tidak bisa menemukan Kardi atau pengawalnya yang lain sejak dari tadi. Sekarang kau bisa jelaskan ini. Banterang menarik tangan Surati, memaksakan Surati untuk mengikutinya menuju hutan dengan menaiki kuda. Biarkan tempat ini menjadi saksi saat kita berdua kali bertemu. Dan apa yang telah menjadi kelicikanmu. Dengarkan ini, Raden Banterang. Keris itu milik ayahanda. Tapi aku bersumpah keris itu hanya ada di tanganku sesaat ketika aku bertemu dengan adikku, Made. Iya, aku bertemu dengannya. Akan tetapi tidak sedikit pun aku setuju dengan rencananya dan tak sedikit pun aku sudi untuk membunuhmu dengan keris itu. Surati terlihat sudah menyerah. Dirinya terlalu banyak tekanan setelah semua ini. Dirinya terlalu banyak dibebani dengan tanggung jawab besar. Dirinya terlalu banyak disalahkan. Dirinya tidak lagi dapat bertahan. Tidak lagi. Surati terdiam sejenak. Banterang hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Jikapun aku berkata kepadamu, Banterang, jikapun aku berkata bahwa aku adalah istri yang setia sesuai janji Dewata Nawal Sanga, yakin kau tidak akan percaya adikku, rakyatku, pengawalku, dan sekarang adalah suamiku. Aku tidak bisa menahan semua ini. Mungkin memang Dewa memintaku untuk kembali. Kau benar. Aku tidak sedikit pun percaya kepadamu, Surati. Aku telah salah memilihmu saat kita pertama kali bertemu. Dan benar, pada akhirnya perangan tidak akan menyelesaikan apapun. Namun setidaknya perangan lihatkan siapa yang benar, siapa yang salah.
Aku akan pergi, Banterang. Aku akan pergi. Namun, jikapun kau berkata perang akan melihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka biarkan dewa pun melakukannya demi diriku. Sejak perkataan Surati yang satu ini, Banterang mulai khawatir dan curiga dengan apa yang akan Surati lakukan. Surati, aku tidak menyuruhmu untuk mati. Sebaiknya kau tidak melakukan hal bodoh. Satu hal yang perlu kau ketahui, Kakanda. Untuk selamanya aku akan tetap mencintaimu, dan untuk sumpahku aku berkata di akhir hidupku bahwa suatu saat nanti akan ada masa benar kedamaian, kebenaran, dan kebaikan dengan tanah yang kau pijak sekarang, Banterang. Maupun itu milik kerajaan Blambangan, kerajaan Kelungkung, mereka akan berdamai dan menjadi satu. Meskipun itu harus memakan waktu lebih dari ratusan tahun. Sekarang dengarkan, Banterang. Saat aku bersatu dengan sungai ini nanti, apabila sungai ini menjadi beraroma kembang dengan keharumannya, maka aku tidaklah bersalah atas apa yang kau tuduhkan. Namun apabila sungai ini akan beraroma seperti medan perang penuh darah, maka sumpahku telah para dewa tolak. Jarno para dewa ngetokaken apa sing wis dadi karepe. Banyuwangi. Hentikan, Surati! Aku punya kesempatan hentikan! Terlambat sudah bagi Banterang untuk menangkapnya. Surati menjatuhkan dirinya masuk ke dalam sungai. Meskipun Banterang ingin menghentikannya, namun tangan tidak dapat menggapai badan Surati, sehingga dia tenggelam dan menghilang begitu saja dari pandangan Banterang. Apa yang baru saja terjadi? Banterang segera menceburkan dirinya masuk ke dalam sungai, menyelam, mencari Surati. Anehnya, tidak ada lagi dirinya. Surati benar-benar telah menyatu dengan sungai. Karena putus asa, Banterang terpaksa harus menepi dan terduduk di pinggir sungai. Barulah setelah beberapa saat menunggu dengan wajah tak karuan, sungai seakan-akan menjawab. Cahaya perlahan muncul tepat di tengah sungai. Warnanya juga menjadi sebening kristal. Angin berhembusan membuat air menari. Bunga berjatuhan memberkati. Serta suara percikan sungai menjadi lebih tenang dan teramat merdu. Dari semua itu, tercium aroma bunga harum yang Surati janjikan. Jarno puro dewa, itu aku nopo sing dadi karepe. Banyu. Wage. Banyu wage. Di pinggir sungai itu, Banterang telah melakukan kesalahan, membuat dirinya malu di hadapan para dewa. Dirinya tak lagi pantas menjadi raja, atau setidaknya itulah yang dia pikirkan sekarang. Barulah Banterang mulai tersadar. Sejak saat itu, daerah bekas kerajaan Blambangan diubah namanya menjadi Banyuwangi untuk menghormati sumpah Surati ataupun hanya sebagai penanda bahwa sungai itu pernah menjadi indah karena pengkhianatan yang terus-menerus terjadi. Menariknya, tanah kerajaan Blambangan dan kerajaan Kelungkung telah benar-benar bersatu, meski mengambil waktu lebih dari beratus-ratus tahun setelahnya. Lantas, apakah janji Surati sudah terpenuhi? Apakah memang benar tanah yang dipijak sudah bersatu? Atau selalu berseteru? Hanya kita yang bisa menentukan. Sedangkan penentuan itu adalah cerita di lain waktu.
Kisah sebuah kisah dituturkan meski dalam bisik dongeng legenda oleh Nur Sang Mustika di Ratna, bakat berpedar dalam senyap. 7 warna cahaya dikumpulkan demi terkabulnya ribuan bintang. Tangan manusia gapai mimpinya, roda hikayat pun berputar. Kenangan Hamura terus menggema di bumi gersang menghilang dalam duka dan air mata. Seru berdoa lantang terdengar hakikatnya, hilang harapan. Sahabat satria putus darahkan dan berdiam. Terang cahaya tidak ada dalam genggamnya. Ayuda cipta biangkara di langit tanpa warna. Kisah sebuah dongeng diceritakan, sebuah kisah tentang kristal anugerah Kartika yang menitik dalam dunia, restu bagi segala amal. Bantara dan semua insan tenggelam di dalam api penyiksa. Cibir dan tawa hina pada duka, darah tumpah hias chandra